Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Miss Ari harap teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun hari ini belajarnya masih di rumah. Ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan mudah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari akan berikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks eksplanasi mengenai peranan listrik pada era globalisasi, teman-teman dapat menemukan informasi penting pada teks tersebut dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks tentang proses produksi dan distribusi listrik, teman-teman dapat menuliskan kembali proses penyaluran listrik dengan bahasa teman-teman sendiri dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh globalisasi, teman-teman dapat mengidentifikasi pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca teks tentang keragaman ekonomi, teman-teman dapat menuliskan sikap yang berhubungan dengan keragaman ekonomi dengan benar. Nah, berikut ini adalah materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peranan listrik pada era globalisasi. Yang kedua adalah produksi listrik dan distribusi listrik. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Yang keempat, keragaman ekonomi. Dan yang terakhir ialah teman-teman akan melakukan latihan soal berupa tugas yang sudah Miss Ari siapkan hari ini. Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama ya, yaitu peranan listrik pada era globalisasi. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, silakan teman-teman baca teks di buku tematik 6B halaman 21 terlebih dahulu ya. Oke, yuk kita bahas peranan listrik pada era globalisasi. Nah, di dalam buku teks tematik 6B di halaman 21, teman-teman sudah membaca mengenai peranan listrik pada era globalisasi. Kira-kira apa saja ya? Setiap kegiatan yang dilakukan pasti menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk energi dengan menggunakan peralatan elektronik. Banyak sekali alat elektronik yang diciptakan untuk berbagai kepentingan. Misalnya ada televisi, radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Dengan adanya alat elektronik tersebut, maka memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai informasi bahkan dari belahan dunia manapun. Oke, listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Untuk menjaga ketersediaan listrik tetap ada, maka kita perlu menghematnya. Nah, kita masuk ke dalam materi yang kedua ya, yaitu mengenai produksi dan distribusi listrik. Sebelum kita mulai pembahasannya, silakan teman-teman baca teks terlebih dahulu di buku tematik 6B di halaman 23 ya. Sebelum listrik sampai kepada kita atau kepada para konsumen dan dapat digunakan oleh konsumen, listrik melalui serangkaian proses terlebih dahulu. Yuk, mari sama-sama kita lihat prosesnya. Nah, gambar ini bisa teman-teman lihat di dalam buku tematik teman-teman ya. Berikut ini adalah proses produksi dan distribusi listrik sehingga listrik dapat kita gunakan di rumah kita masing-masing. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, silahkan teman-teman simak video mengenai produksi dan distribusi listrik yang sudah Miss Ari siapkan ya. Di era globalisasi, listrik berperan sangat penting dalam kehidupan. Hampir semua peralatan memerlukan listrik. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bagaimana listrik dihasilkan atau diproduksi? Listrik dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Energi listrik tersebut berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, uap di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, gas di PLTG,
uap dan gas di PLTGO, panas bumi di PLTP, nuklir di PLTN, dan diesel di PLTD. Untuk PLTD, sumber energinya yaitu dari BBM yang berupa solar. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit energi listrik tersebut di pusat pembangkit tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh generator. Generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Jadi, fungsi dari generator ialah mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Energinya bersumber dari energi yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, energi listrik yang telah dihasilkan tadi dialirkan menuju pemakai melalui saluran transmisi. Bagaimana listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air? Yuk sama-sama kita cari tahu bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin, seperti pada gambar. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Empat, energi listrik dialirkan melalui jalur transmisi menuju pemakai, baik rumah, perkantoran, maupun industri. Nah, teman-teman, seperti itulah bagaimana listrik diproduksi melalui pembangkit listrik tenaga air. Selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH memanfaatkan saluran irigasi, sungai, atau air terjun tanpa dibendung terlebih dahulu. PLTMH menggunakan aliran air untuk memutarkan turbin, kemudian turbin dihubungkan ke generator yang kemudian menghasilkan listrik. Gambar di atas merupakan salah satu contoh dari PLTMH yang dibuat di pedesaan. Sebelum sampai dan dapat digunakan oleh konsumen, listrik melalui serangkaian proses terlebih dahulu. Yuk kita cari tahu prosesnya. Proses distribusi listrik. Nah, bagaimanakah listrik bisa sampai ke rumah kita ya? Perhatikan skema penyaluran listrik berikut ini ya teman-teman. 1. Pembangkit listrik. Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Komponen utamanya turbin dan generator. Inilah salah satu contoh pembangkit listrik yang sudah kita bicarakan tadi ya teman-teman. 2. Energi listrik disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi, yaitu saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sistem transmisi adalah penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. 3. Energi listrik masuk ke dalam transformator atau trafo. Transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Nah, transformator ada dua macam, yaitu transformator step up untuk menaikkan tegangan dan transformator step down untuk menurunkan tegangan. 4. Energi listrik ditransmisikan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, baru kemudian disalurkan atau didistribusikan ke pabrik atau perusahaan yang membutuhkan energi listrik yang cukup besar. 5. Energi listrik mulai disalurkan dari gardu induk ke gardu distribusi.
Di gardu terdapat transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Sistem distribusi ada dua macam, yaitu distribusi primer yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Yang kedua yaitu distribusi sekunder, berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Energi listrik dari trafo penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Nah, teman-teman, jadi komponen utama penyaluran listrik yaitu yang pertama adalah sistem pembangkit, berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Kedua, yaitu sistem transmisi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. 3. Sistem distribusi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Yang keempat adalah transformator, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai pengaruh globalisasi. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, silakan teman-teman baca teks terlebih dahulu di buku tematik 6B di halaman 25 ya. Nah, berbagai pengaruh globalisasi diantaranya ada di yang pertama yaitu mengenai gaya hidup. Oke, teman-teman boleh perhatikan gambar yang sudah Miss Ari siapkan ya. Di sini ada beberapa orang yang sedang membawa kantong belanjaan yang banyak sekali. Ini merupakan salah satu pengaruh globalisasi di dalam gaya hidup kita. Kira-kira apa ya? Nah, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Biasanya masyarakat atau gaya hidup masyarakat itu meniru masyarakat lain. Contohnya, gaya hidup lebih modern, kemudian individualistis, dan juga sikap konsumtif. Nah, contoh yang Miss Ari tampilkan di gambar ini ialah gaya hidup yang bersifat konsumtif. Artinya apa? Boros gitu ya, boros. Nah, kemudian pengaruh globalisasi di dalam bidang makanan. Coba perhatikan gambar yang sudah Miss Ari sediakan. Di sini adalah contoh dari makanan yang ada di zaman dulu dan zaman modern. Ada yang bisa menjelaskan bedanya apa? Ya, contoh di sini adalah kalau makanan zaman dulu itu biasanya sifatnya tradisional. Contohnya di sini yang Ari tampilkan ialah onde-onde. Teman-teman pernah makan onde-onde? Iya. Sedangkan di zaman sekarang sudah susah mencari onde-onde. Yang lebih gampang kita cari adalah nih yang di bawah. Ada burger, ada pizza, ada spaghetti dan lain-lain. Kira-kira apa ya pengaruh globalisasi di bidang makanan ini? Pada era globalisasi, masyarakat memiliki banyak pilihan makanan dan minuman. Kebanyakan adalah makanan cepat saji atau biasa kita sebut dengan fast food. Contohnya adalah burger, kemudian ada minuman bersoda, ada pizza. Sekarang Miss Ari mau tanya, kira-kira kenapa ya orang-orang zaman sekarang lebih memilih makanan yang cepat saji? Ada yang tahu? Iya, benar, karena bagi orang zaman sekarang itu ialah waktu adalah uang. Jadi mereka tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan makanan yang lebih sehat dibanding dengan makanan cepat saji. Jadi mereka lebih memilih menghemat waktu dengan cara ya sudah seperti zaman sekarang ya, kita kalau mau makan apapun tinggal tekan GoFood gitu ya, banyak macam-macamnya. Dan Miss Ari yakin pasti teman-teman pernah melakukan hal yang seperti ini. Selanjutnya pengaruh globalisasi dalam bidang pakaian. Nah, lihat contoh globalisasi perubahan pakaian remaja zaman sekarang. Zaman dulu, kemudian zaman sekarang kalau di sinetron ya yang pakai baju seragamnya kecil-kecil. Nah, itu adalah salah satu pengaruh globalisasi di bidang pakaian. Nah,
Pada era globalisasi, masyarakat memiliki banyak pilihan pakaian. Berbagai model pakaian mudah sekali diperoleh. Setiap orang berhak memilih pakaian sesuai dengan seleranya masing-masing. Namun, sayangnya semakin banyak generasi muda yang meniru gaya berpakaian budaya barat, sehingga nilai ketimuran mulai ditinggalkan. Jadi ada baiknya kita harus bisa memilah mana yang pantas digunakan oleh kita, yang sesuai dengan budaya kita, mana yang tidak, seperti itu. Karena belum tentu pakaian yang kita pakai yang dipakai orang lain di luar negeri sana cocok kita pakai di daerah kita. Contoh, misal kalau di negeri lain, misalnya yang gampang aja deh, di Amerika misalnya, dia di sana ada musim dingin, makanya ada beberapa pakaian atau jenis pakaian yang dipakai oleh orang sana itu pakaian yang tebal-tebal. Bayangkan kalau pakaian tebal-tebal itu kita pakai di Indonesia, apakah nyaman? Tidak, karena iklim dan cuaca di sana tidak sama dengan iklim dan cuaca yang ada di negara kita. Jadi lebih baik teman-teman harus sudah bisa memilih pakaian yang sesuai dengan kondisi di negara kita dan juga sesuai dengan budaya yang kita anut. Selanjutnya, pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. Oke, perhatikan gambar yang Miss Ari tampilkan. Kira-kira apa ya pesan yang disampaikan oleh gambar ini? Ada teman-teman yang bisa menjelaskan? Oke, lihat di sini ada gambar dua, ada laptop, ada iPad, ada handphone. Kemudian di tengah-tengahnya itu ceritanya adalah dunia. Mereka bisa saling terhubung. Kira-kira apa ya pengaruh globalisasi di bidang komunikasi? Ya, pada era globalisasi, iptek di bidang komunikasi berkembang sangat pesat. Contohnya adalah internet. Dengan internet, setiap orang dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Jadi sekarang bukan hanya ada, kalau dulu kita masih mengandalkan dengan televisi, kemudian radio, kemudian koran atau media cetak. Kalau di zaman sekarang sudah ada yang namanya internet. Oke, walaupun kita tidak punya TV misalnya di rumah, tapi kita punya handphone, kita juga bisa dapat informasi. Bahkan informasi yang kita dapat biasanya jauh lebih up to date atau lebih cepat dibanding dengan hanya mengandalkan berita di TV, seperti itu. Nah, kemudian pengaruh globalisasi di nilai dan tradisi. Coba teman-teman perhatikan gambar yang Miss Ari tampilkan. Yang di sebelah kiri kesibukan para keluarga menghadapi acara pernikahan. Jadi kalau zaman dulu, kalau misalnya ada keluarga kita yang ingin menikah, biasanya kita membantu gitu ya. Saling membantu. Ada yang masak, ada yang siapin souvenir, ada yang siapin macam-macam gitu. Jadi mereka biasanya membagi tugas. Tapi di zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi yang seperti ini. Oke, di zaman sekarang tersedia yang namanya wedding organization atau wedding organizer yang biasanya langsung mengurus apa-apa saja yang dibutuhkan untuk acara pernikahan. Jadi sudah tidak melibatkan keluarga lagi biasanya, tapi melibatkan orang lain, yaitu namanya WO, ya. Jadi sudah tidak ada lagi nih perubahan, sudah bergeser perubahan nilai dan tradisinya di zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi semakin mudahnya informasi masuk, budaya luar juga semakin mudah masuk. Budaya luar dapat mengikis tradisi dan nilai-nilai yang ada di Indonesia yang memegang teguh budaya ketimuran. Nah, hal ini sangat berbahaya sekali jika dibiarkan pengaruh tersebut dapat merusak kepribadian bangsa Indonesia. Bayangkan kalau sekarang semua sudah diatur oleh wedding organizer. Maka apa yang terjadi dengan keakraban antar keluarga? Kira-kira berpengaruh nggak teman-teman? Iya, berpengaruh. Maka kita biasanya akan lebih bersifat individualistis atau melupakan bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang harus saling membantu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu mengenai keragaman ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan teman-teman baca teks di buku tematik 6D di halaman 27 ya. Setelah teman-teman membaca teks yang ada di buku halaman 27, maka teman-teman dapat mengetahui makna dari keragaman ekonomi. Setiap bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya menjadi beragam atau bermacam-macam. Sekarang, bagaimana contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Dilihat dari wilayah Indonesia, maka ada beberapa keragaman ekonomi yang bisa dilakukan atau diterapkan di Indonesia. Yang pertama ialah
Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas di dalam bidang pertanian. Kemudian, tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi kerajinan seperti tas, sepatu, dan sandal. Kemudian, fungsi hutan yaitu sebagai penyimpanan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Oleh karena itu, biasanya flora dan fauna di Indonesia kita itu jauh lebih beragam dibanding dengan negara lain. Kemudian, untuk yang tinggal di tepian pantai, nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Jadi dari cerita ini ada beberapa keragaman ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Yang pertama adalah sebagai petani karena lahannya yang subur. Yang kedua adalah ternak, ya, karena banyaknya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian ada nelayan, kemudian ada pedagang, kemudian ada pegawai dan sebagainya. Nah, berdasarkan teks yang tadi teman-teman sudah baca, yaitu mengenai keragaman ekonomi masyarakat, kita bahas sama-sama. Yang pertama, kemampuan membeli seseorang ditentukan oleh keadaan ekonominya. Jadi, keadaan ekonomi sangat mempengaruhi sekali mengenai kemampuan membeli seseorang. Kemudian, contoh, orang kaya dapat membeli barang-barang yang bermerek dari luar negeri. Namun, alangkah lebih baik jika kita tetap mencintai produk Indonesia. Walaupun kita berkecukupan, walaupun kita bisa membeli barang-barang bermerek dari luar negeri, namun alangkah bijaknya adalah bahwa kita tetap mencintai produk Indonesia. Karena kita menerapkan rasa cinta tanah air. Kemudian, keadaan ekonomi seseorang ditentukan oleh pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Jadi, pasti keadaan ekonomi masyarakat kita sangat berbeda. Misal, yang bisnismen itu macam-macam ya, bisa pedagang, bisa apa, biasanya berbeda dengan misalnya petani misal. Nah, karena pekerjaan atau usaha yang dilakukan itu sangat berpengaruh sekali terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Nah, setelah teman-teman selesai membahas mengenai pembelajaran 3 dan 4, berikut ini adalah tugas yang Miss Ari berikan untuk hari ini. Yang pertama ialah kerjakan buku tematik 6D halaman 22 di buku paket teman-teman masing-masing. Yang kedua, kerjakan tematik 6D halaman 28 di buku tematik teman-teman masing-masing dan dikumpulkan nanti pada saat teman-teman offline atau belajar di sekolah. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.